Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelompok 3 mahasiswa-mahasiswi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang penggunaan integral pada mata kuliah kalkulus integral yang dibimbing oleh Ibu Finatri Wahyuni, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sulistiawati, NIM 20106100003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama dari penggunaan integral, yaitu luas daerah bidang rata. Luasan dapat didefinisikan sebagai suatu daerah dalam bidang X, O, Y dengan persamaan Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY yang berbatasan dengan sumbu-sumbu koordinat atau garis yang sejajar sumbu koordinat. Selanjutnya yaitu jenis luasan. Luasan sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu luasan positif. Dikatakan luasan positif apabila Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinatnya terletak di atas sumbu min X. Luas daerah dibatasi kurva Y sama dengan Fx, sumbu min X, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B, dengan Fx lebih dari sama dengan 0 pada interval A, B. Sehingga kita dapat tuliskan rumusnya menjadi AR sama dengan integral dari A sampai B dari fungsi Fx dx. Selanjutnya yaitu luasan negatif. Dikatakan luasan negatif apabila Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinatnya terletak di bawah sumbu min X. Luas daerah dibatasi kurva Y sama dengan Fx, sumbu min X, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B, serta Y sama dengan 0. Maka luasannya menjadi AR sama dengan integral dari A sampai B dari fungsi min Fx dx. Karena luas nilainya tidak mungkin negatif, maka kita harus harga mutlakan menjadi harga mutlak dari integral A sampai B dari fungsi Fx dx. Selanjutnya yaitu langkah dalam menghitung luas. Langkah yang pertama, sketsakan dahulu daerah yang akan kita tentukan luasnya. Misal kita ambil batasannya A, B. Kemudian potong daerah menjadi irisan kecil. Kemudian langkah yang ketiga, aproksimasikan luas irisan dengan menganggap sebagai persegi panjang. Kemudian yang keempat, jumlahkan aproksima dari luasan. Dan yang kelima, gunakan limit dengan menunjukkan lebar irisan mendekati 0 sehingga diperoleh integral tentu yang merupakan luasan. Selanjutnya yaitu daerah antara dua kurva. Daerah antara dua kurva adalah luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan Fx-nya lebih dari sama dengan Gx pada interval A, B. Maka nilai dari delta A adalah aproksimasi dari Fx min Gx dikali delta X. Sehingga kita dapat nyatakan luasnya dengan rumus AR sama dengan integral dari A sampai B dari fungsi Fx min Gx dikali dx.
Selanjutnya yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan Vt. Jika Vt-nya lebih dari sama dengan 0, maka rumusnya menjadi integral dari A sampai B dari Vt kali dt. Kemudian untuk perpindahan sendiri dapat diartikan sebagai pergerakan benda dari posisi A sampai ke posisi B, sehingga rumusnya menjadi integral dari A sampai B dari fungsi Vt dt sama dengan harga mutlak dari SB min SA. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Carilah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 ruas sumbu min X di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 oleh garis X sama dengan 2. Langkah pertamanya yaitu kita cari dulu titik potongnya. Titik potong ini kita dapatkan dari fungsi Y, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 sama dengan 0. Sama dengan X min 3 dikali X kuadrat min 1. Maka kita akan mendapatkan nilai X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Nilai X ini nanti kita pakai untuk sebagai batas atas ataupun batas bawah pada pengintegralan. Selanjutnya kita cari luas, yaitu dengan rumus AR sama dengan AR1 plus AR2 sama dengan integral dari min 1 sampai 1 dari fungsi X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx min integral dari 1 sampai 2 dari X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx sama dengan X pangkat 4 per 4 min X pangkat 3 min X kuadrat per 2 plus 3X dengan batas bawah min 1 dan batas atasnya 1 dikurangi X pangkat 4 per 4 min X pangkat 3 min X kuadrat per 2 plus 3X dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 2. Setelah kita masukkan nilainya, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 4 dikurangi min 7 per 4 sama dengan 23 per 4. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Carilah luas daerah di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Langkah pertamanya yaitu kita cari dulu titik potongnya. Titik potong ini kita dapatkan dari fungsi Y, yaitu menjadi X pangkat 4 sama dengan 2X min X kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat min X pangkat 4 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nilai X ini nanti kita pakai sebagai batas bawah ataupun batas atas pada saat pengintegralan. Langkah selanjutnya yaitu kita cari delta A, di mana rumus delta A adalah aproksimasi dari fungsi fx min gx dikali delta x. Kita masukkan fungsinya yaitu menjadi delta A aproksimasi dari 2x min x kuadrat min x pangkat 4
dikali delta X sama dengan min X pangkat 4 min X kuadrat plus 2X dikali delta X. Selanjutnya nilai dari delta A kita masukkan ke rumus luas, yaitu menjadi AR sama dengan integral dari 0 sampai 1 dari min X pangkat 4 min X kuadrat plus 2X kali delta X. Hasilnya adalah min X pangkat 5 per 5 min X pangkat 3 per 3 plus X kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 1. Setelah kita masukkan nilainya menjadi min 1 per 5 min 1 per 3 plus 1 sama dengan 7 per 15. Maka aproksimasi dari 7 per 15 adalah 0,46. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Masita Fitriana Hasanah, nomor induk mahasiswa 20106100004. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yakni tentang volume benda dalam bidang lempengan, cakram, cincin. Benda pecel seperti bola, tabung lingkaran, dan sejenisnya merupakan contoh dari benda putar. Dalam tiap kasus, volume diperoleh dari menggerakkan suatu daerah rata atau alas sejauh H dengan arah tegak lurus pada daerah alas tersebut. Volume benda pecel ditentukan sebagai luas alas A dikalikan tinggi H, yakni V sama dengan A dikali H. Kemudian, perhatikan sebuah benda pecel yang penampang-penampangnya tegak lurus terhadap suatu garis tertentu memiliki luas yang diketahui. Khususnya, jika garis tersebut adalah sumbu X, dan andaikan bahwa luas penampang di X adalah AX, dengan X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Selanjutnya, buatlah partisi selang tertutup AB dengan menyisipkan titik-titik A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 sampai kurang dari Xn sama dengan B, dan benda menjadi irisan-irisan tabung tipis. Volume delta VI suatu irisan sama seperti volume tabung, yakni delta VI sama dengan A X bar I dikali delta XI. Perhatikan gambar. Antara titik XI dan XI-1 terdapat titik tengah, yakni X bar I. Terlihat bahwa irisan tersebut menyerupai sebuah tabung tipis dengan luas alas A X bar I dan tinggi dari XI-1 hingga XI, sehingga disebut delta X. Volume benda dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann V sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N A X bar I kali delta XI. Ketika norma partisi mendekati 0, diperoleh integral tentu yang didefinisikan sebagai volume benda pecel, yaitu V sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, AX, dx. Selanjutnya, metode cakram. Apabila sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada suatu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda putar. Garis tetap tersebut dinamakan sumbu putar. Bentuk cakram pada gambar dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx, dengan tinggi H sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai delta V sama dengan Pi
kali R pangkat 2 kali H, atau delta V sama dengan Pi kali Fx pangkat 2 kali delta X. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh R, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4, apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar bagian atas. Penyelesaian, daerah R dengan suatu irisan tertentu bila diputar mengelilingi sumbu X, maka daerah ini akan membentuk benda putar dan irisan membentuk sebuah cakram atau benda tipis yang berbentuk seperti mata uang. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar yang bagian bawah. Dengan mengingat volume suatu tabung lingkaran tegak adalah Pi kali R pangkat 2 kali H, dapat kita hampiri volume cakram delta V, yaitu delta V sama dengan Pi kali akar X pangkat 2 kali delta X. Kemudian integralkan. Maka V sama dengan Pi integral dengan batas bawah 0 batas atas 4 X dx sama dengan Pi X pangkat 2 per 2 batas bawah 0 batas atas 4. Maka didapat V sama dengan 25,13. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kafilina Rizkia Arum Fitriani. NIM saya 2010610012. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode cincin. Metode cincin adalah selisih volume cakram besar dengan cakram kecil. Daerah tertutup yang diputar mempunyai jarak dengan sumbu putarnya, sehingga hasil putarnya menghasilkan lubang di tengah. Cincin memiliki dua jari-jari, yaitu R1 sebagai jari-jari dalam dan R2 sebagai jari-jari luar. Rumus dari volume metode cincin yaitu V sama dengan Pi dikali dalam kurung R2 pangkat 2 min R1 pangkat 2 dikali H. Di sini ada contoh soal yaitu carilah volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X dan Y sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Pertama-tama, gambar dulu kedua kurva di koordinat kartesius, yaitu kurva yang pertama Y sama dengan X pangkat 2, kurva yang kedua Y sama dengan 8X sama dengan del akar 8X. Cara mencari volume benda putar ada 3, yaitu yang pertama kita mencari potongannya dulu. Cara mencari potongan yaitu Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan 8X. Dalam kurung X pangkat 2 di pangkat 2 sama dengan 8X. X pangkat 4 min 8X sama dengan 0. 8X nya itu dipindah ruas, jadi X pangkat 4 min 8X sama dengan 0, dan X nya dikeluarkan jadi X dalam kurung X pangkat 3 min 8 sama dengan 0. X pangkat 3 sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi kurva 2 berpotongan pada titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Dan yang kedua itu mencari aproksimasi
yaitu delta V sama dengan pi R1 pangkat 2 itu luas lingkaran dalam min pi R2 pangkat 2 yaitu luas lingkaran luar dikali delta X tebalnya pada benda putar. Dan yang kedua yaitu mencari aproksimasi. Delta V sama dengan pi R1 pangkat 2 min pi R2 pangkat 2 dikali delta X. Pi R1 pangkat 2 yaitu luas lingkaran luar, kalau pi R2 pangkat 2 yaitu luas lingkaran dalam dikali delta X. Delta X yaitu tebalnya. Delta V sama dengan pi-nya dikeluarkan menjadi pi dikali 8x min x pangkat 4 dikali delta X. Dan yang ketiga kita mencari integral, yaitu V sama dengan batas 0 sampai 2 pi dalam kurung 8x min x pangkat 4 dikali dx sama dengan pi-nya dikeluarkan batas 0 sampai 2 dikali 8x min x pangkat 4 dx sama dengan pi dalam kurung 8x pangkat 2 per 2 min x pangkat 5 per 5. Pangkatnya itu ditambah 1 dan pangkatnya itu menjadi penyebut 0 batas 0 sampai 2 sama dengan pi dalam kurung 4x pangkat 2 min x pangkat 5 per 5 yaitu sama dengan pi dalam kurung 20x pangkat 2 min x pangkat 5 per 5 lalu sama dengan pi 20 dikali 2 pangkat 2 min 2 pangkat 5 per 5. X nya itu diganti 2 semua min 0 sama dengan pi 80 min 32 per 5 sama dengan 48 per 5 pi. Kalau dihitung pakai kalkulator hasilnya 30,16. Sekian penjelasan dari metode cincin. Selanjutnya penjelasan benda ruang lain yang penampangnya diketahui. Benda ruang lain yang penampangnya diketahui. Benda yang kita bahas memiliki daerah-daerah lingkaran sebagai penampang-penampang tegak. Metode yang digunakan tetap berlaku untuk benda-benda yang penampang tegaknya berbentuk bujur sangkar atau segitiga. Cara menghitung volume dapat mengiris benda tersebut secara mendatar, kemudian menaksir tiap irisannya lalu mengintegralkannya, yaitu delta V mendekati A dalam kurung xi dikali delta xi sama dengan V sama dengan A integral A mendekati B A dalam kurung x dx. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah dibatasi oleh kurva y sama dengan x pangkat 2 min 1 antara y sama dengan 0 dan y sama dengan 3 jika diputar mengelilingi sumbu y. Penyelesaiannya yaitu di sini kita pakai rumus V sama dengan P integral A mendekati B A X dy. V sama dengan P integral mendekati A itu 0 dan B nya itu 3, jadi P integral 0 mendekati 3 dalam kurung Y plus 1 pangkat setengah dy.
V sama dengan P 2/3 dalam kurung Y plus 1 pangkat 3/2. Terus 0 mendekati 3 itu ditulis di belakang kurung. V sama dengan 2/3 P dalam kurung P dalam kurung akar Y plus 1 pangkat 3 0. V sama dengan 2/3 P dalam kurung akar 4 pangkat 3 min akar 1 pangkat 3 sama dengan V sama dengan 2/3 P hasil dari akar 4 pangkat 3 yaitu 8 dan hasil dari akar 1 pangkat 3 yaitu 1. Jadi 2/3 P dalam kurung 8 min 1 2/3 P dikali 7 yaitu hasilnya V sama dengan 14/3 Pi satuan volume. Selanjutnya yaitu membahas volume benda putar. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi tentang volume benda putar pada kulit tabung. Benda putar dapat dipandang sebagai tabung apabila memiliki jari-jari kulit luar dan jari-jari kulit dalamnya berbeda. Maka volume yang akan dihitung adalah volume dari kulit tabung. Kulit tabung adalah suatu bangun yang dibatasi oleh dua buah tabung yang hampir berimpit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar. Di situ ada R1, R2, dan H. R1 adalah jari-jari kulit dalam dan R2 adalah jari-jari kulit luar, sedangkan H adalah tinggi tabung. Nah, di sini kita akan mencari volume dari kulit tabung. Volume kulit tabung adalah V luar dikurangi V dalam. V luar adalah R2 dikurangi V dalam adalah R1. Rumusnya P kali R2 pangkat 2 kali H dikurangi P kali R1 pangkat 2. Kita keluarkan dulu H-nya. Kemudian menjadi P kali R2 pangkat 2 kurangi P kali R1 pangkat 2 kali H. Kita keluarkan P-nya juga. Sehingga menjadi P kali R2 pangkat 2 dikurangi R1 pangkat 2 kali H. Untuk mempermudah dalam mencari rata-rata jari-jari, kita menggunakan 2/2 sehingga menjadi P kali R2 pangkat 2 dikurangi R1 pangkat 2 kali H kali 2/2. Kita faktorisasikan dulu R2 pangkat 2 min R1 pangkat 2 menjadi P kali R2 plus R1 plus R2 min R1 kali H kali 2/2. Jadi rumus dari volume dari kulit tabung yaitu 2P kali R2 plus R1 per 2 kali H kali R2 min R1. Cara bacanya yaitu V sama dengan 2P kali rata-rata jari-jari kali tinggi kali tebal. Dalam rumus matematika menjadi V sama dengan 2P kali R kali H kali delta X. Rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan volume dari benda putar. Kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Anggap saja sebuah daerah pada gambar di bawah diputar mengelilingi sumbu Y dan potonglah jalur-jalur secara vertikal sehingga tiap jalur menghasilkan suatu benda putar yang membentuk suatu benda yang menyerupai kulit tabung. Di situ persamaannya adalah Y sama dengan Fx. Di situ dibatasi X sama dengan A dan X sama dengan B. Kita perhatikan partisi delta X. Jika partisi delta X diputar mengelilingi sumbu Y, maka akan menghasilkan suatu kulit tabung ya volumenya delta V diaproksimasikan menjadi 2P kali X kali Fx kali delta X. Volume dari benda putar di atas dapat didekati dengan menggunakan volume N. Dengan kulit tabung yang tebalnya delta X, tingginya Fx, dan rata-rata jari-jarinya X. Selanjutnya yaitu volume benda putar
menggunakan sigma, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N 2pi kali XI kali Fx kali delta X sama dengan 2pi nya ditaruh depan, 2pi sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali Fx kali delta X. Pendekatan ini akan semakin baik jika panjang delta mendekati 0 atau N mendekati tak hingga, sehingga volume benda putar tersebut adalah V limit panjang delta mendekati 0 2pi sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali Fx kali delta X. Jika rumus tersebut dibuat integral menjadi V sama dengan 2pi integral A sampai B X kali Fx kali delta X. Oke, kita lanjut ke contoh untuk lebih memahami metode kulit tabung tersebut. Tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah pada kuadran pertama yang terletak di atas parabola Y sama dengan X pangkat 2 dan di bawah parabola Y sama dengan 2 min X pangkat 2 diputar mengelilingi sumbu Y. Kita perhatikan gambar tersebut. Nah, yang tebal tersebut adalah partisi delta X. Apabila partisi delta X tersebut diputar mengelilingi sumbu Y, maka akan menghasilkan sebuah bangun ruang berbentuk tabung. Nah, di situ kita akan mencari berapa volume kulit tabung tersebut. Kita menggunakan rumus delta V sama dengan 2pi kali X kali 2 min X pangkat 2 min X pangkat 2 kali delta X. Kita buat integral menjadi V sama dengan integral 0 sampai 1 2pi kali X kali 2 min 2 X pangkat 2 kali dx. Sebelum itu, untuk menguji titik potong yaitu Y sama dengan Y pangkat 1 sama dengan Y pangkat 2, sedangkan X pangkat 2 sama dengan 2 min X pangkat 2. 2x pangkat 2 sama dengan 2, sedangkan X pangkat 2 sama dengan 1, sehingga menghasilkan X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Nah, untuk perhitungannya yaitu V sama dengan 2pi integral A sampai B X kali Fx sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 X kali 2 min X pangkat 2 min X pangkat 2 kali dx sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 X kali 2 min 2X pangkat 2 kali dx sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 2x min 2x pangkat 3 kali dx sama dengan 2pi 2 per 2x pangkat 2 min 2 per 4 x pangkat 4 substansi 1 dan 0 sama dengan 2pi 1 min 2 per 4 min 0 min 0 sama dengan 3pi, sehingga 2pi integral 0 sampai 1 2 kali x min x pangkat 3 dx sama dengan 2pi kali 2 integral 0 sampai 1 x min x pangkat 3 kali dx sama dengan 4pi x min 2 x plus 2 min x pangkat 4 per 4 substansi 1 dan 0, sehingga menghasilkan 4pi kali 1 per 2 min 1 per 4 min 0 min 0 menghasilkan 4pi 1 per 4, sehingga hasilnya pi. Jadi dari gambar tersebut menghasilkan pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ulin Alamsyah, NIM 20106100021. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu panjang kurva bidang. Persamaan kurva antara A dan B diwakili oleh suatu persamaan parameter, di mana X itu sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, untuk T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Titik A, FA, GA merupakan titik pangkal kurva, sedangkan titik B,
FB, GB merupakan titik ujung kurva. Kurva dalam bentuk parameter disebut mulus ketika yang pertama, F aksen dan G aksen atau turunan dari F dan turunan dari G kontinu pada interval A sampai B. Yang kedua, F aksen dan G aksen tidak boleh sama-sama bernilai 0 pada titik A, B. Selanjutnya, pada gambar 6.4 panjang kurva bidang, bagian atas ada sebuah kurva yang dibagi beberapa bagian sehingga menjadi partisi-partisi kecil. Lalu bagian bawah sebelah kiri itu ada gambar kurva yang diambil salah satu partisi. Terdiri dari delta SI, delta WI, delta XI, delta YI, serta Q. Lalu pada gambar 6.4 bagian bawah sebelah kanan ada sebuah rumus dari delta WI. Jadi delta WI sama dengan akar delta XI kuadrat plus delta YI kuadrat. Jadi delta WI sama dengan akar FTI dikurangi FTI-1 dikuadratkan plus GTI dikurangi GTI-1 dikuadratkan. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan FTI dikurangi FTI-1 sama dengan F aksen TI dikali delta T, GTI dikurangi GTI-1 sama dengan G aksen TI kali delta T, maka delta WI sama dengan akar F aksen TI kuadrat plus G aksen TI kuadrat dikalikan delta T. Dengan mengambil panjang partisi menuju ke 0, yang maksudnya panjang partisinya semakin diperkecil dan jumlah partisi semakin banyak, maka panjang partisi itu menjadi semakin kecil agar panjang tali busur mendekati panjang busur. Karena panjang-panjangnya mendekati 0, maka dianggap sama atau hampir sama. Maka dari itu, L sama dengan integral dari A menuju B, akar F aksen TI kuadrat plus G aksen TI kuadrat, lalu dikalikan dt. Catatan, jika kurva Y sama dengan Fx, di mana X itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka menggunakan L sama dengan integral dari A sampai B, akar F aksen TI kuadrat plus G aksen TI kuadrat dikali dt. Dengan mengubah F aksen TI menjadi dx per dt dan G aksen TI menjadi dy per dt, maka akan menghasilkan sebuah hasil akhir berupa L sama dengan integral dari A menuju B akar 1 plus dy per dx kuadrat lalu dikalikan dx. Catatan lagi, jika kurva X sama dengan GY untuk X lebih dari sama dengan C dan kurang dari sama dengan D, maka menggunakan L sama dengan integral dari C menuju D akar F aksen TI kuadrat plus G aksen TI kuadrat dikalikan dt. Dengan mengubah F aksen TI menjadi dx per dt dan G aksen TI menjadi dy per dt, maka akan menghasilkan sebuah hasil akhir berupa L sama dengan integral dari C sampai D akar 1 plus dx per dy kuadrat dikalikan dy. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, hitung panjang kurva dengan X sama dengan T pangkat 3 dan Y sama dengan T kuadrat untuk T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 4. Langkah pertama ialah menurunkan X dan Y. Jadi X aksen sama dengan 3T kuadrat dan Y aksen sama dengan 2T. Maka dengan menggunakan rumus yaitu L sama dengan integral A sampai B akar F aksen TI kuadrat plus G aksen TI kuadrat dikalikan dt, maka didapat L sama dengan integral dari 0 menuju 4 akar 3T dikuadratkan 3T kuadrat dikuadratkan plus 2T dikuadratkan lalu dikalikan dt. Dengan menggunakan kaidah integral, menghitung menggunakan integral, maka akan mendapatkan hasil akhir yaitu L sama dengan 1/27 dikalikan 80 akar 10 dikurangi 8. Contoh soal yang kedua, panjang kurva dengan Y sama dengan 2X pangkat 3/2 antara X sama dengan 1/3 dan Y dan X sama dengan 7.
Langkah pertama ialah mencari dy per dx, yaitu dy per dx sama dengan 3x pangkat setengah. Dengan menggunakan rumus jika kurva y sama dengan fx, yaitu L sama dengan integral dari A menuju B akar 1 plus dy per dx dikuadratkan, dy per dx nya maksudnya, lalu dikalikan dx. Maka angka-angkanya dimasukkan, yaitu L sama dengan integral dari 1/3 menuju 7 akar 1 plus 3x pangkat setengah dikuadrat dikalikan dx. Maka L sama dengan 2 per 27 dikalikan 1 plus 9x dipangkatkan 3 per 2 dengan batas bawah 1/3 dan batas atas 7. Maka memiliki hasil akhir, yaitu L sama dengan 37/3 atau 37 ditambah 1/3. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian penyajian materi dari kelompok 3. Stay tune untuk video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.